I've got 3 heads. Fire! That's a lot. Hey, what's up guys? Bagaimanakah kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini gue memutuskan untuk bahas film-film yang santai terlebih dahulu. Film itu sendiri berjudul Plankton the Movie yang dirilis pada tahun 2025. Film kali ini sendiri akan berkisah mengenai masa lalu dari Plankton dan juga impiannya untuk menguasai dunia. Akankah hal itu berhasil ataukah tidak? Bagi kalian yang udah penasaran, jangan lupa siapkan makanan atau enggak ciki-cikian kalian. Dan daripada kita berlama-lama lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa, intro dulu cuy. Di Bikini Bottom, lebih tepatnya di Cambaket, kita pun diperlihatkan Plankton yang nampaknya sedang bahagia. Semua hal itu dikarenakan Plankton memiliki sebuah rencana yang ternyata udah melewati tahap uji coba selama 25 tahun. Saking kegirangannya akibat tahap uji coba itu berhasil, Plankton pun menamai rencananya menjadi operasi berhasil. Sambil menjelaskan kepada hewan peliharaannya yaitu Spot, Plankton menjelaskan step by step rencana dari dirinya, yaitu pertama adalah mencuri resep rahasia Krabby Patty, lalu yang kedua adalah menghancurkan Bikini Bottom. Dan yang terakhir sekaligus juga yang ketiga adalah menguasai dunia, dalam artian kata lain menjajah umat manusia. Operation Success! The secret formula to the famous Krabby Patty. And after that, I'll take over the whole world! Selesainya Plankton memakai pakaian malingnya, Plankton yang akan menjalankan misi di hari itu juga tanpa diduga dia ini kaget karena Karen sang istri tak ada di rumah. Plankton sangat membutuhkan Karen di misi kali ini, hingga pada akhirnya Plankton pun mencari Karen kesana kemari dan menemukan bahwasannya Karen bersama Nyonya Puff, Pearl, dan juga Sandy. Gak pakai pikir panjang, Plankton pun langsung pergi ke sana. Di lokasi, kita pun diperlihatkan Karen yang ternyata diajak oleh Sandy untuk hangout bersama nonton bioskop bareng. Belum sempat mengiyakan, tiba-tiba Plankton pun datang dan mengajak si Karen untuk ikut bersama dirinya, yang pada akhirnya Karen pun ikut dengan Plankton. Lalu dari situlah Karen pun berpisah dengan bestie-bestinya. Sementara itu di Krusty Krab, lebih tepatnya di ruangan Tuan Krab, kita pun bisa melihat pergerakan dari Plankton yang ternyata udah dipantau oleh Tuan Krab. Gak pakai lama, Tuan Krab pun langsung memanggil SpongeBob yang dimana dia memerintahkan SpongeBob untuk menjalankan misi yang disebut operasi pelanggaran privasi. Dikarenakan SpongeBob yang masih gak ngerti dan banyak tanya, Tuan Krab lalu menjelaskan misi ini sendiri adalah memata-matai Plankton dan juga Karen selama 24 jam. Mendengar akan hal itu, SpongeBob pun manut-manut aja dan pada akhirnya pergi dari sana. Beralih lagi kepada Plankton dan juga Karen, di mana ternyata tugas penting yang akan dilakukan oleh Karen adalah mengangkat Plankton sampai ke atas tong sampah. Rada ngedumel sedikit lah Karen melihat akan hal itu, sampai di mana dia pun udah bodo amat dan langsung meninggalkan Plankton karena sekarang adalah tugas Plankton untuk menjalankan misinya seorang diri. Namun dari lubuk hati robotnya, ternyata Karen ini akan memberikan sebuah surprise kepada Plankton yang entah apakah itu. Di dalam Krusty Krab, Plankton dengan menggunakan alat-alat canggihnya berhasil menyelinap masuk sampai di mana dia akan menggapai resep rahasia Krabby Patty. Namun tiba-tiba If you see me jumbos who don't know the score, then I'm gonna get what I want! sangat disayangkan, di detik-detik terakhir ternyata Plankton ini udah ditungguin oleh Tuan Krab yang pada akhirnya operasi misi berhasil gagal lagi. Seperti biasa, Tuan Krab lagi dan lagi langsung melemparkan si Plankton tepat sekali ke depan pintu dari Cambaket. Namun di saat itulah Plankton dibuat terkejut karena Cambaket sudah begitu berubah dan bahkan banyak sekali pengunjung. Karen langsung menyambut sang suami sambil mengatakan bahwasannya ini semua merupakan ide dari dirinya yang merenov ulang bagian dalam dari Cambaket dan juga merenov sedikit menu-menunya. Menambahkan juga sebuah kesan modern yaitu meja berputar yang membuat para pelanggan merasa senang berada di Cambaket. Ini merupakan sebuah kejutan yang udah disiapin jauh-jauh hari oleh si Karen buat Plankton. Dan gak cukup sampai di situ saja, Karen lalu menyampaikan tentang perhitungan miliknya yang ternyata jikalau restoran mereka ramai terus, Cambaket dapat dibangun di seluruh dunia.
Bukannya merasa senang, plankton ini sedikit merasa kecewa kepada Karen karena tentu aja semua rencana yang dilontarkan oleh Karen begitu gampang dan juga easy peasy macam squishy. Terlebih lagi, nggak ada unsur kejahatan dalam semua rencana si Karen, padahal plankton ini merupakan ikon tentang kejahatan. Jadi nggak pakai pikir panjang, plankton pun langsung mengusir semua orang yang berada di sana dan mengembalikan Cambucket seperti semula. How daring! Quadruple dare! This, I want everybody out of here. Yeah! Now you're listening. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba SpongeBob ini masuk sambil berkata dia sangat menyukai hidangan dari Cambucket dan ingin memesannya satu lagi. Tentu aja plankton yang emosi langsung membakar SpongeBob dan mengusirnya dari Cambucket. SpongeBob yang sudah lari keluar, gak lama dari situ dia pun mendengar tentang pertengkaran plankton dan juga Karen hingga dia ingat dengan misinya yang diperintahkan oleh Tuan Krab. Yaitu misi operasi pelanggaran privasi. Gak pakai pikir panjang, SpongeBob pun langsung nguping pembicaraan mereka berdua. Di dalam Cambucket, Karen begitu marah kepada plankton karena tak pernah menghargai usaha dari dirinya. Namun plankton nampaknya bodoh amat dan malahan ingin memesan kopi dan juga beberapa roti. Hingga Karen yang udah sampai di puncak emosinya lalu berkata dia harusnya melakukan hal ini sejak lama dan sontas membuat plankton pun panik dan berusaha mencegah Karen melakukan hal itu. Karena plankton ini nggak tahu konsekuensi apa yang harus dia hadapi, namun tiba-tiba Karen langsung menendangnya keluar dari Cambucket. Di luar setelah bertemu dengan SpongeBob, tiba-tiba hal aneh pun terjadi yang dimana Cambucket terbang dan menarik semua magnet yang berada di sekitaran mereka. Sampai bahkan spatula milik SpongeBob pun tertarik hingga membuat SpongeBob sedikit merasa bersedih. Tiba-tiba Karen pun keluar dari Cambucket dan langsung menyerang mereka berdua. Untungnya SpongeBob dengan lihai dapat menghindari semua serangan itu. Gak lama kemudian tiba-tiba Karen pun langsung berbagi kepribadiannya menjadi 3, yaitu ada Karen jahat, Karen pintar, dan juga Karen yang galak. Ketiga Karen itu pun langsung berkata kepada plankton bahwasannya mereka akan menguasai dunia dan gak peduli lagi terhadap plankton. Mendengar akan hal itu, plankton pun sontas gak terima karena itu adalah rencana miliknya. Namun Karen pun langsung menyangkalnya karena semua misi yang dijalani oleh plankton 100% mengalami kegagalan. Jadi Karen berniat akan menjalankan misi itu seorang diri dan yang pertama kali yang dia akan lakukan adalah menghancurkan Bikini Bottom. Gak pakai pikir panjang lagi, SpongeBob dan juga plankton pun langsung kabur dari sana menghindari amukan dari si Karen. Tarikan medan magnet yang begitu kuat dari Cambucket menarik apa saja gedung-gedung yang berada di sekitaran dirinya termasuk juga dengan Krusty Krab. Tuan Krab yang menyadari akan ada hal bahaya, dia pun langsung lari keluar dari Krusty Krab namun tidak dengan Patrick yang terjebak. What happened? Where you go with me? Oh. Breaking news. Setelah berlari cukup lumayan jauh, SpongeBob dan juga plankton bersembunyi di sebuah toko minimarket bernama Zoo Industry. Di dalam minimarket itu, SpongeBob pun merasa kepo dengan apa yang terjadi kepada plankton dan juga si Karen karena nggak mungkin tiba-tiba Karen langsung semarah itu. SpongeBob lalu mengajak plankton untuk menelusuri awal di mana si plankton ini bertengkar dengan si Karen. Mungkin aja karena melihat kilas balik itu, si plankton ini akan merasa bersalah kepada si Karen dan juga meminta maaf lalu menyelamatkan Bikini Bottom. Gak pakai lama, SpongeBob langsung mengeluarkan sebuah tas yang dimana ternyata SpongeBob ini akan menjadi seorang psikiater dan langsung melancarkan aksinya kepada plankton. Tentu saja untuk melihat kilas balik semuanya. Then what did you do to make this comic book? I even this! Junior... Need a shrink. I'm shrunken up. Di masa lalu, di sebuah tempat ternyata plankton ini hidup bersama 16.000 saudaranya. Di antara saudaranya, plankton ternyata merupakan yang paling kecil. Namun di balik keterbatasan itu, plankton memiliki kecerdasan yang jauh berbeda dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Terlebih lagi, sedari kecil plankton ini ternyata memiliki sebuah ambisi untuk menguasai dunia. Akibat tingkah laku anehnya yang sering membaca buku dan juga keterbatasannya, plankton ini dikucilkan oleh keluarganya sendiri dan bahkan saudara-saudaranya. Di suatu ketika, plankton yang sangat merasakan kesepian mulai menciptakan Karen dengan menggunakan kalkulator dan juga sebuah kentang. Setelah Karen ada, dari situlah Karen pun selalu mengisi hari-hari kosong milik plankton dan juga membuat plankton ini merasa hidup kembali. Can you hear me? And twice for no. We did everything. Was my best bud and Karen was her. Friendship had been so.
Di suatu ketika, Plankton yang udah mulai muak dengan keluarganya, dia pun memutuskan untuk cabut dari rumah demi melanjutkan kuliahnya sekaligus juga menghindari semua keluarganya. Jam psikiater telah usai, Plankton pun udah kembali tersadar dan di saat itulah Plankton pun mengatakan bahwasannya dia masih nggak tahu kenapa si Karen ini berubah. Tapi Plankton tahu satu hal, bagaimanakah caranya menghentikan si Karen, yaitu menemukan Karen Ori yang berada di tempat kuliahan miliknya. Gak pakai pikir panjang, mereka pun akan pergi ke sana. Namun yang tanpa mereka sadari, supermarket sudah mulai terangkat oleh daya hisap magnet milik Chumbucket. Mereka langsung memanfaatkan semua benda logam yang berada di sana untuk keluar dari supermarket tersebut. If we don't get out of here! Sementara itu di Bikini Bottom, kita pun diperlihatkan bahwasannya tempat itu sangat chaos banget sampai di mana keluarlah komandan dari mereka semua yang tak lain dan tak bukan adalah Tuan Crab. Di mana ternyata Tuan Crab sudah membuat sebuah satuan militer demi melawan si Karen dan dia pun memerintahkan satuan militernya untuk menyerang Karen dengan menggunakan bahan-bahan seadanya. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Plankton dan juga SpongeBob yang pada akhirnya tiba di tempat kuliah milik Plankton dahulu. Tempat itu sendiri bernama BSU, yaitu Bikini Bottom State University. Sambil berjalan masuk, dari situlah Plankton pun menjelaskan bahwasannya inilah tempat dia berkuliah dan juga tempat di mana dia mengupgrade Karen sampai di mana kita mengenal Karen yang sekarang. Namun sayangnya Plankton ini lupa di mana dia naruh komponen pertama dari Karen. Dia pun meminta bantuan SpongeBob untuk menghipnotisnya lagi agar dia mengingat semua kenangan masa lalunya. Mendengar akan hal itu, SpongeBob pun langsung mengeluarkan alatnya dan langsung berubah menjadi SpongeBob psikolog dan 1, 2, 3. Going to college? Gave me chills. We made it! Di masa lalu, Plankton dan juga Karen begitu senang karena mereka berada di jajaran orang-orang pinter yang berkuliah, nggak seperti lingkungan mereka di masa lalu. Akan tetapi, karena Plankton yang ukuran badannya sangat kecil, dia pun tak luput dari pembulian yang terjadi. Terlepas dari hal itu, Plankton tetap nggak peduli dan mengikuti kelas demi kelas, penemuan demi penemuan yang Plankton ciptakan, namun ujung-ujungnya semua dinilai F. Yang dalam artian kata lain, F ini merupakan nilai yang sangat buruk dan di saat itulah Plankton pun mulai putus asa. Secara mengejutkan, Plankton tiba-tiba mendapatkan sebuah secercah cahaya dari sebuah kegelapan di mana Plankton ini langsung kepikiran sebuah hal yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya, yaitu mengupgrade Karen. 2 hari suntuk, Plankton ini mengutak-atik Karen sampai di mana Plankton pun hanya tinggal menaruh 4 chip yang disebut sebagai 4 chip kepribadian. Yaitu ada Karen pintar, Karen kejahatan, Karen yang galak, dan juga Karen yang memiliki empati. Setelah dipasangkan chip itu, Karen benar-benar aja hidup dan bahkan bisa ngobrol dan dari situlah Plankton pun merasa senang dengan temuannya. Merasa sangat senang, Plankton pun sudah tak membutuhkan Karen original dan menaruhnya di sebuah gudang di kampus tersebut. Karen, can you hear me? She can talk. She can talk! Roommate for 4 years. I've been living with a cock. Please, mister. No. Gak pakai lama, mereka pun langsung pergi ke gudang untuk mengambil Karen original, di mana mereka ternyata berhasil menemukan Karen original tersebut. Dilalahnya, di sana ada si pembuli yang dulu sering sekali membuli Plankton, dia masih dibekukan sampai sekarang. Plankton lalu menyampaikan misi mereka berikutnya kepada SpongeBob untuk menyelamatkan Bikini Bottom. Terlebih dahulu mereka ini harus pergi ke ruangan bawah tanah milik Chumbucket, di mana jaraknya lumayan jauh dari sana. Namun tiba-tiba di tengah-tengah obrolan mereka, getaran hebat pun terjadi yang mengakibatkan mereka berdua pun langsung panik. Semua hal itu dikarenakan BSU sendiri sudah terhisap oleh medan magnet milik Chumbucket dan tiba-tiba Let's roll! That was easy. hoki setahun sekalinya tuh dipakai. Mereka ini nggak nyangka bahwasannya mereka terjatuh di ruangan bawah tanah milik Chumbucket dan mereka pun langsung OTW menuju ruangan bawah tanah tersebut. Di ruangan bawah tanahnya, Plankton nampaknya sedang asik sendiri untuk mengutak-atik beberapa alat, namun dia lupa untuk mengambil beberapa lainnya dan menyuruh SpongeBob. Namun bukanlah SpongeBob kalau kerjaannya bukanlah mengacau, di mana SpongeBob malahan keliling ke sana kemari sampai bahkan menghancurkan beberapa barang-barang.
Plankton yang mulai bete pada akhirnya mengambil barang-barang itu sendirian dan juga mengerjakan alat-alat yang sedang dia ciptakan sendirian. Sementara SpongeBob ya tentu aja dia yang pecicilan kesana kemari sampai bahkan tanpa sengaja dia menembakkan meriam pembeku tepat sekali ke Plankton. Seketika itu jugalah Plankton pun langsung beku dan terlintas di otaknya SpongeBob. SpongeBob ini penasaran tentang kisah dari Plankton dan juga Karen untuk menguasai dunia di masa lalu, akankah dia berhasil ataukah tidak. Tiba-tiba SpongeBob yang saking penasarannya langsung berubah menjadi mode psikiater dan dia pun langsung menghipnotis si Plankton untuk menemukan jawabannya. Brilliant there, Plankton. I will swing your... We were two evil partners. Freeze. Di saat itu ternyata Plankton dan juga Karen baru saja menyempurnakan meriam pembeku yang mereka ciptakan dan mereka pun berniat akan menaklukkan dunia saat itu juga. Namun yang tanpa mereka berdua sadari, umat manusia sendiri ternyata merupakan rakyat-rakyat raksasa yang pada akhirnya mereka berdua pun dikalahkan dengan easy peasy macam squishy. Pressure. As it turned out, while gargantuan. Meski rencana mereka gagal pada saat itu, Karen berusaha menghibur kembali Plankton dengan mengajaknya makan di Krusty Krab. Mereka berdua pun makan di sana, namun terlihatlah raut wajah murung dari Plankton yang nampaknya bersedih akibat rencananya untuk menaklukkan dunia gagal. Plankton yang sedang bersedih tanpa sengaja mendengar pembicaraan dari Tuan Krab dan juga customernya, di mana Tuan Krab menjelaskan bahwasannya Krabby Patty miliknya suatu saat nanti akan menguasai dunia. Mendengar akan hal itu, Plankton pun gak pakai pikir panjang langsung mengajak Karen keluar dan dia pun merencanakan suatu hal, yaitu untuk mencuri resep rahasia dari Krabby Patty. Dan untuk melancarkan rencananya, mereka ini membutuhkan sebuah tempat sampai dimana Plankton kepikiran lagi untuk menjadikan ember yang dilempar oleh bocil FF kematian sebelumnya dijadikan sebuah markas bagi mereka. Dan tempat itu sendiri dinamai Chum Bucket. Baddies will take over the world. I got an idea. I can't believe I just first. I steal the secret formula for that sandwich. 2-bit buckets. Plankton, that's it! Your obsession with the Krabby Patty secret formula... Kembali ke masa sekarang di mana ternyata Plankton sudah menyelesaikan temuannya. Dia ternyata menciptakan Karen 2.0. SpongeBob pun sontak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Plankton. Bukannya memperbaiki hubungannya dengan Karen yang lama, melainkan Plankton ini malahan menciptakan Karen yang baru. Plankton tetap nggak peduli dengan apa yang diperkatakan oleh SpongeBob. Dia juga menjelaskan akan menghancurkan Karen yang lama saat ini juga. Dengan cepat, Plankton pun langsung menghampiri Karen lama dengan menggunakan Karen 2.0, di mana di saat itulah Karen lama menyadari bahwasannya Plankton datang. Dia pun dengan cepat langsung turun dari markasnya. Menyadari kedatangan dari Plankton bukannya untuk berdamai, melainkan untuk bertarung, Karen pun dengan senang hati menerimanya, dan pertarungan pun pada akhirnya terjadi. Heavy armor, anti-tank guns. Talk more carnage! Oh yeah! Oh no! What are you doing? It is only logical. New Karen from old Karen parts. We are all Karen. Be stronger than ever, thanks to you. Once again, it's time to Tiba-tiba tanpa diduga Karen lama dan juga Karen 2.0 tidak saling menyerang. Mereka malahan berpelukan dan juga lepas kangen satu sama yang lain. Dari situlah Plankton pun baru menyadari dia melakukan sebuah kesalahan karena Karen tetaplah Karen. Jadi Plankton mau menciptakan 1000 Karen pun Karen akan memiliki satu pikiran yang sama karena mereka merupakan inang yang sama. Secara gak langsung berarti Plankton sekarang sedang terpojok dan juga akibat temuannya Karen lama makin OP dan mereka semua pun bersatu. Untungnya dengan tepat waktu, Plankton berhasil diselamatkan oleh SpongeBob yang dimana SpongeBob dengan cepat berlari dan juga bersembunyi di sebuah tempat. Seusainya mereka berdua berhasil menyelamatkan diri dari kejaran Karen yang mengamuk, SpongeBob pun mengutamakan kekesalan dirinya kepada si Plankton. Karena tujuan dia dari awal membantu Plankton adalah untuk memperbaiki hubungannya dengan Karen, bukannya untuk menghancurkan si Karen.
Untuk lebih memperjelas mengenai sikap dari plankton, SpongeBob pun langsung mengganti pakaiannya menjadi SpongeBob psikiater. SpongeBob psikiater lalu menjelaskan sikap dari plankton yang ternyata penuh dengan obsesi ingin selalu dominan dan juga angkuh, yang dimana semua kesimpulan itu plankton merupakan orang pecundang. Karena ya sepatutnya plankton ini nggak memiliki teman, yang dimana situasi seperti ini bukannya ingin mereda, plankton ini malahan menimbulkan masalah berikutnya, dan bahkan plankton ini masih mementingkan tentang keinginan dia untuk menguasai dunia. Kalau begitu SpongeBob juga bisa, SpongeBob lebih memilih untuk meninggalkan plankton dan juga menyelamatkan orang-orang yang lain. Menyadari satu-satunya sahabat yang dia miliki udah nggak ada, yaitu Karen, terlebih lagi SpongeBob meninggalkan dirinya, plankton udah nggak punya siapa-siapa lagi. Dia pun pada akhirnya merasa bersedih dan lalu menyanyi sebuah lagu yang cukup ya you know lah. I've been called dope and many a twit. Ain't brain, no brain. Know it all, little bit. I'm a jet. Oh, I hurt. Yeah! Secara mengejutkan, tiba-tiba plankton pun dikejutkan dengan kemunculan Karen yang mendadak. Di saat itulah Karen ternyata berniat untuk menghabisi plankton saat itu juga. Bukannya panik, bukannya ingin melarikan diri, namun plankton ini nampaknya flat dan berniat untuk mati aja. Dia pun pasrah akan dibunuh oleh Karen ciptaannya sendiri. Akan tetapi, tiba-tiba... Oh, shrimp! Let's go after him! Let him go! Secara mengejutkan, tiba-tiba plankton ini diselamatkan oleh Sandy, Pearl, dan juga Nyonya Puff, termasuk juga dengan SpongeBob yang ternyata ada di sana. Karen jahat berniat untuk mengejar mereka dan juga menghabisinya, namun tanpa diduga tindakan dari Karen jahat dicegah oleh Karen pintar. Karen pintar lalu menjelaskan bahwasannya nggak bakal ada untungnya kalau kita ngejar mereka, terlebih lagi sekarang mereka harus mempersiapkan beberapa hal untuk menguasai dunia. Karen jahat lalu manut-manut aja dan mereka pun pergi dari sana. Beralih kepada SpongeBob dan juga kawan-kawan, di mana plankton bukannya berterima kasih malahan ngomel-ngomel kepada mereka berempat karena telah menyelamatkan dirinya. Nyonya Puff yang udah mulai muak dengar ocehan dari si plankton, dia pun mengebutkan kendaraannya untuk cepat-cepat sampai ke tempat rahasia milik mereka. Tempat itu sendiri dinamai dengan Girl Pals. Tempat itu sendiri awalnya adalah tempat bagi mereka berempat, yaitu Sandy, Nyonya Puff, Pearl, dan juga Karen. Merasa kesal kepada plankton karena telah merubah salah satu anggotanya menjadi sebuah monster yang tak terkendali, Sandy pun memarahi plankton dan menyuruhnya untuk menyelesaikan masalah ini. Terlebih lagi, mereka bertiga ini mengira plankton ini udah gak cinta lagi dengan si Karen karena Karen sudah berubah dan juga senekat sampai sejauh ini. Sandy yang kesabarannya udah mulai habis karena plankton ditanya apa malah menjawab apa, dia pun pada akhirnya menghipnotis plankton untuk menemukan jawaban sesungguhnya tentang akar permasalahan ini. Di dalam hipnotis itu kita pun bisa melihat mengenai kisah masa lalu dari plankton dan juga Karen yang begitu romantis, sampai bahkan plankton ini melamar si Karen. What a woman! That hitched. And it was the beginning of a beautiful... Not the flashback! Mendengar semua akan hal itu, Sandy nampaknya tak puas. Dia pun memegangi plankton kembali dan juga menghipnotisnya untuk menemukan jawaban kembali. Di hipnotis kali ini, Sandy pun pada akhirnya menemukan jawabannya, yaitu di pertengkaran terakhir dirinya dengan plankton tanpa diduga si Karen ini melepaskan chip empati yang berada di dalam dirinya. Dan of course, sekarang Karen ini merupakan robot yang tak memiliki empati. Mereka pun kebingungan bagaimanakah caranya mengembalikan Karen seperti semula, terlebih lagi dia menyuruh plankton untuk meminta maaf, plankton aja nggak mau gitu loh, kudu disuruh-suruh dulu baru pada akhirnya terpaksa mengatakan dia akan bersedia. Lagi-lagi Sandy yang udah mulai muak kepada plankton pada akhirnya mengambil chip empati itu lalu membuka isi kepala plankton dan menanamkan chip empati itu ke dalam diri plankton. Seketika itu jugalah plankton pun pada akhirnya mengingat semua kenangan yang dia lakukan kepada si Karen, dan dari situlah dia pun pada akhirnya berniat untuk meminta maaf kepada Karen karena dia sangat merasa bersalah. Setelah plankton tersadar dengan segala hal perilaku dia kepada Karen itu salah, dia pun berjanji akan memperbaiki ini semua. Sandy, Pearl, Nyonya Puff, dan juga SpongeBob pun merasa senang ketika mendengar pernyataan dari plankton, namun sekarang misi mereka adalah bagaimanakah caranya membawa plankton untuk bertemu dengan Karen. Sangat disayangkan, ternyata mereka ini nggak memiliki rencana sama sekali selain mereka akan masuk dengan modal nekat aja.
Di sisi lain, di sebuah robot ciptaan milik Karen, Karen pun dapat melihat gerak-gerik dari teman-temannya, termasuk juga dengan SpongeBob dan Plankton yang berada di sana. Sebenarnya, Karen ini sedang sibuk mengumpulkan kentang-kentang untuk menjadi sumber dayanya untuk menaklukkan dunia, namun dia mengurungkan akan hal itu dan membagi dirinya menjadi 4 bagian. Tentu saja, hal itu sendiri dilakukan oleh Karen untuk mencegah mereka semua menghalangi rencana miliknya. It appears we have intruders, the Gal Pals. I advise you listen to my... Yes, Hunter Karen, separate and destroy the gal party. Kembali kepada SpongeBob dan juga yang lainnya, di mana mereka ini menemukan Krusty Krab dan iseng masuk ke dalamnya, di mana di dalam ternyata ada Patrick yang sedang terjebak. Gak pakai pikir panjang, SpongeBob pun langsung mengajak Patrick untuk join bersama mereka, namun hal itu sendiri membuat Sandy ini keliangan karena mereka nambah beban lagi satu. Untuk nggak membuat mereka ini ketahuan dan juga nggak pecicilan kemana-mana, Sandy pun berniat mengikat mereka, namun tiba-tiba Sandy dikejutkan dengan kemunculan 4 Karen yang ternyata sudah memantau mereka sedari tadi. Ya, nampaknya pertarungan sebentar lagi akan terjadi antara cewek-cewek rumpi dan juga cewek-cewek robot yang tak bisa terelakkan kembali. Sebelum bertarung, Sandy terlebih dahulu memerintahkan SpongeBob dan juga Patrick untuk membawa Plankton menemui Karen yang asli yang berada di ruang kemudi. Dan of course, pertarungan pun pada akhirnya terjadi. Singkat waktu, SpongeBob, Plankton, dan juga Patrick hampir saja sampai ke ruang kemudi. Namun tanpa diduga si Plankton ini rada error-error gitu. Semua hal itu dikarenakan chip empati yang ditanamkan di otak Plankton sebentar lagi akan hangus. Dan jikalau chip itu hangus, Plankton pasti akan kesulitan untuk minta maaf kepada si Karen. Di sela-sela Plankton lagi error sadar, Plankton menyuruh SpongeBob dan juga Patrick untuk pergi ke ruang mesin dan hancurkan ruang mesin itu. Tentu saja untuk menonaktifkan robot yang besar ini. Sementara Karen biar Plankton aja yang urus karena semua hal ini akibat Plankton yang egois. Dari situlah mereka pun berpencar. Gak lama kemudian Plankton pun sampai ke ruangan kemudi dan dia pun menemukan Karen ori. Dengan sebuah rayuan dan juga sedikit skill gombalnya, Plankton ini berusaha meminta maaf kepada si Karen atas semua kesalahan dirinya. Namun nampaknya Karen masih dengan pendiriannya nggak mau memaafkan Plankton dan dia tetap dengan tujuannya yaitu menaklukkan dan juga menghancurkan dunia. Beralih kepada SpongeBob dan juga Patrick yang dibuat terkejut karena ternyata mesin untuk mengoperasikan robot sebesar itu adalah kentang yang jumlahnya begitu banyak. Mereka berdua yang aslinya adalah bot kebingungan bagaimana caranya untuk menghentikan ini semua. Beralih kembali kepada Plankton yang bersikuku ingin meminta maaf kepada Karen. Karen berkata bahwasannya semua hal yang dilakukan oleh Plankton pasti karena chip empati yang ditanamkan di dalam dirinya. Mendengar akan hal itu, Plankton pun merasa kesal dan mencopot chip empatinya di mana dia bersungguh-sungguh ingin meminta maaf kepada si Karen. Karena semua pencapaian dirinya tak luput dari kerja keras Karen juga. Jadi semua ide untuk menghancurkan dunia ini adalah ide kita bersama. Karen sedikit ragu dengan semua perkataan Plankton. Dia pun pada akhirnya menyerahkan hal yang sangat diinginkan oleh Plankton, yaitu resep rahasia Krabby Patty. Sambil mengusir Plankton dengan mengatakan ambil resep ini dan pergi meninggalkan dirinya. Plankton yang udah gelap mata akan mengambil resep rahasia Krabby Patty itu. Namun tiba-tiba... Right there in front of me, the entire time. Secret formula was you. Plankton lalu mengatakan bahwasannya resep rahasia Krabby Patty tak akan bisa memudarkan rasa ingin meminta maafnya kepada si Karen. Plankton lalu juga mengatakan bahwasannya dia juga memiliki resep rahasia yang tidak diketahui oleh orang-orang. Resep rahasia itu adalah Karen. Mendengar semua akan hal itu, Karen pun langsung kelepek-kelepek dan pada akhirnya memaafkan Plankton. Dari situlah mereka berdua pun pada akhirnya berbaikan, namun tetap pada rencana awal yaitu mereka berdua akan menghancurkan dunia sesuai plan mereka sedari dulu. Di mana Plankton dan juga Karen tiba di dunia umat manusia dan berniat akan mengeksekusi mereka semua yang berada di pantai dengan menggunakan robot yang begitu besar. Sekarang Plankton sangat memuji-muji semua apa yang dilakukan oleh Karen dan dia pun berkata akan memencet tombol penghancur massal bersama dengan si Karen.
Di saat mereka memencetnya bersamaan, namun ternyata nggak terjadi apapun, mereka berdua pun sontas merasa keheranan. Sementara di ruangan mesin, kita pun diperlihatkan Patrick yang ternyata membabat habis semua kentang yang berada di sana. Karena nggak adanya kentang, nggak ada sumber daya bagi robot itu. Dan of course, robot itu pun hancur seketika itu karena sumber dayanya sudah nggak ada dimakan oleh Patrick. Let the devastation. That's the... Sementara di Bikini Bottom, kita pun diperlihatkan para warga yang nampaknya sedang merasa sedih karena mereka menjadi homeless karena nggak memiliki rumah maupun tempat tinggal. Di tengah-tengah, Tuan Crab sedang menangis. Tanpa diduga tiba-tiba resep rahasia terjatuh ke depan muka Tuan Crab dan pada akhirnya Tuan Crab langsung mengamankan resep rahasia itu. Disusul juga oleh rumah-rumah warga yang tersusun rapi, maupun Krusty Krab, rumah dari Plankton, rumah dari SpongeBob, rumah dari Squidward, bahkan rumah dari Patrick. Teeny bottom on the bottom of the place for me and you. Teeny bottom on the bottom. In Florida, and there's a place for me and you. In the sky, the sun is blue. And there's a place for me and you. Tentu saja setelah semua kekacauan yang dilakukan oleh Plankton dan juga Karen, Plankton dan juga Karen pun dihakimi oleh para warga yang meminta pertanggungjawaban dari mereka berdua. Untungnya SpongeBob datang tepat waktu sebelum Plankton dan juga Karen dihakimi oleh para warga, di mana SpongeBob menjelaskan kisah dari awal sampai akhir. Tentu saja para warga pun relate dengan kisah cinta Plankton dan juga Karen, dan dari situlah mereka semua pun pada akhirnya memaafkan Plankton dan juga Karen. Lalu mereka semua pun bernyanyi bersama dan juga menari bersama hingga film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Gue pengen banget tahu pendapat kalian di kolom komentar. BTW gue baru cek video-video lama gue, banyak banget yang bolong-bolong ya kan ya. Salah satunya ada Night at Museum 2 dan juga 3, termasuk juga Last Man in the Earth yang season 2 dan juga season 3-nya belum gue kerjain gitu loh. Apalagi ada Agent Ali Movie 2 dan juga Jurassic Rabbit, termasuk juga Zombieland yang kedua belum gue kerjain. Jadi buat kedepannya gue bakal kelarin semua akan hal itu. Dan gue Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Bye-bye.